Ketika Gaza masih terbakar, elit dunia berkumpul di Davos. Mereka bicara tentang perdamaian. Indonesia pun masuk ke dalamnya, Dewan Perdamaian Gaza. Tapi mari kita jujur, sejak kapan perdamaian dirancang oleh mereka yang diuntungkan oleh perang? Dan pertanyaan yang lebih berbahaya, apakah Indonesia sedang membela Palestina atau sedang dipakai untuk melegitimasi sebuah skenario global? Dewan Perdamaian Gaza bukan PBB. Tidak dipilih secara demokratis, tidak punya mandat universal. Ia lahir bukan dari konsensus dunia, tetapi dari meja elit global di Davos. Dalam geopolitik, struktur seperti ini punya satu fungsi utama: mengambil alih kendali narasi dan keputusan. Ini bukan sekadar soal membantu Gaza. Ini soal siapa yang menentukan masa depan Gaza. Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, punya reputasi historis mendukung Palestina, dan justru karena itulah Indonesia sangat berguna. Masuknya Indonesia memberikan satu hal krusial: legitimasi moral. Dunia Islam sulit menolak Dewan Perdamaian jika Indonesia ada di dalamnya. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia aktor penentu atau tameng legitimasi? Perdamaian versi elit global sering punya pola: senjata berhenti, kontrol tetap, yang ketidakadilan dilegalkan. Gaza bisa tenang, tapi rakyatnya kehilangan kedaulatan. Jika Dewan Perdamaian hanya bicara stabilitas tanpa hak kembali, tanpa negara Palestina merdeka, maka itu bukan perdamaian. Itu penjajahan yang dipoles diplomasi. Indonesia sekarang berada di garis berbahaya. Jika Dewan Perdamaian gagal, Indonesia ikut gagal secara moral. Jika Dewan Perdamaian bias, Indonesia ikut dicatat dalam sejarah. Lebih buruk lagi, jika Dewan ini menjadi alat pengusiran rakyat Gaza, maka Indonesia akan ditanya satu hal: kalian diam atau melawan dari dalam? Diplomasi bebas aktif tidak berarti ikut semua forum. Bebas aktif berarti berani menolak ketika prinsip dilanggar. Jika Indonesia hanya hadir, berfoto, dan menandatangani dokumen, maka itu bukan diplomasi strategis, itu partisipasi simbolik. Sejarah tidak mencatat siapa yang hadir. Sejarah mencatat siapa yang melawan ketika keadilan disingkirkan. Indonesia masuk Dewan Perdamaian Gaza. Sekarang dunia menunggu, apakah Indonesia akan menjadi suara yang mengganggu elit global atau hanya stempel halal untuk skenario mereka? Karena dalam geopolitik, diam di forum kekuasaan seringkali berarti ikut bersalah.